Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih ma ba'd. Thalabat talibat MGW kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di pelajaran ke-15 ya, dengan judul bab tentang ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita di bab ini yang pertama, murid dapat menerangkan hukum ucapan itu. Hukum ucapan apa? Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Masya Allah wa syi'ta kalau bahasa Arabnya. Apa hukumnya? Kemudian yang kedua, murid dapat menerangkan bahwa orang Yahudi telah mengenal kebenaran, ya, tetapi mereka meninggalkannya. Ini sifat yang sangat tercela. Ya. Nah, lalu yang ketiga, murid menerima al-haq, murid menerima kebenaran dari manapun datangnya. Nah, muqaddimah ya, kita baca. Wajib bagi setiap muslim untuk membersihkan lisannya dari lafaz-lafaz yang syirik. Tolong kasih garis bawah ya, kalimat lafaz-lafaz yang syirik. Ya, jadi Masya Allah, Nabi itu sudah memberi garis bawah dengan perkataan beliau yang sangat, ya tentunya kita udah tahu ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Nah, ini ya, di antara para ulama yang menjelaskan, ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu juga beliau mengatakan umum dalam semua ucapan. Nah, termasuk ucapan yang sangat jelek adalah ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Ya, maka itu sangat diperhatikan dalam Islam itu ya. Keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Ya. Nah, jadi tiga itu saling berhubungan. Keyakinan, ucapan, dan perbuatan itu saling berhubungan. Ya, maka orang yang baik, ucapannya juga akan baik. Terkhusus lagi dalam perkara akidah. Tidak boleh dia ngomong sembarangan. Ya, makanya mohon maaf, ya, mungkin kalau ada anak-anak yang kadang saya tegur di kelas ya, kalau pas masuk itu, karena kadang nyelemong atau ngomong tidak baik ya dan sebagainya. Karena memang ucapan kita itu Masya Allah dihitung. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita ini ya melafatkan satu ucapan kecuali dicatat itu ya oleh malaikat yang diperintah Allah untuk mencatatnya, raqib ya, dan atid. Masya Allah. Maka kita perhatian ya. Bahkan ya dalam masalah ucapan aja dinilai dalam Islam ini. Nah, di antara ucapan yang jelek yang mengandung kesyirikan itu adalah lafaz atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Bahasa Arabnya Masya Allah wa syi'ta tadi. Ya. Atau yang semisal dengannya. Karena ucapan tersebut termasuk syirik kecil yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Nah, yang kita baca ya. Ada dua dalil di sini ya. Yang pertama, an Qutailata anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Qutailah bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, kurung buka ya, innakum tusyrikun. Sungguhnya kalian wahai umat Islam, gitu. Orang Yahudinya ini ya, dia ngomong gitu, kalian wahai umat Islam, tusyrikun, kalian itu berbuat syirik wahai umat Islam, gitu. Orang Yahudinya langsung nuduh begitu istilahnya. Ya. Taquluna masya Allah wa syi'ta. Kalian berkata atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Jadi, wa taquluna wal Ka'bah, dan kalian juga berkata demi Ka'bah. Ya, kurung tutup dulu. Ya, sampai situ. Jadi orang Yahudinya ini datang ya, kepada Nabi lalu langsung melemparkan kalimat yang tidak baik begitu. Wahai orang Islam, kalian itu berbuat syirik. Ya kan, heran loh, ning disyiriki kan begitu mungkin ya. Nah, maka orang Yahudinya itu terus ngomong, kalian berkata dua hal di sini dicontohkan. Kalian berkata atas kehendak Allah dan kehendakmu, kehendaknya Nabi ya. Lalu bersumpah dengan selain Allah, wal Ka'bah, demi
demi Ka'bah. Orang Yahudinya tahu nih ya ternyata. Nah, lalu ya, apa yang terjadi setelah Rasul mendengarkan ya, ucapan dari orang Yahudi itu? Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera memerintahkan para sahabat ya, untuk ya, agar jika mereka ingin untuk bersumpah, hendaknya bersumpah dengan kalimat warabbul Ka'bah ya. Warabbil Ka'bah ya. Ya ada wawunya, wawu kosam ya, setelah wawu kan isimnya jadi majrur ya. Nah, ya jadi warabbil Ka'bah. Kalau pengen bersumpah, ya, tambahi kalimat robnya Ka'bah di depannya. Demi Tuhan yang menguasai Ka'bah, demi pemiliknya Ka'bah itu. Ya. Wa an yaqulu ma syaa tsumma syi'ta. Kemudian hendaknya berkata, Masya Allah, itu harusnya ada kalimat Masya Allah ya. Masya Allahu thumma. Tolong kasih garis bawah kalimat thummanya. Jadi Nabi membenarkan begitu. Ya, kurung tutup lagi. Rawahun Nasa'i wa sahahahu. Ya. Jadi Nabi di sini mengoreksi ya, sesuatu yang pernah tersalah ya di masa itu. Ya, jadi ada mungkin beberapa orang yang berkata dengan Masya Allah wa syi'ta dan bersumpah dengan Ka'bah tadi. Maka Nabi membenarkan. Ya, ya memang ada yang begitu. Nah sekarang tolong ini ya kaum muslimin, mulai sekarang, mulai detik ini kita rubah. Tidak boleh lagi ngomong seperti itu. Demi Ka'bah tidak boleh. Diganti oleh Nabi, ya dibenarkan oleh Nabi dengan apa? Warabbil Ka'bah. Lalu kalimat Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, dannya diganti thumma. Paham ya? Kemudian yang kedua, walahu aidan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ya, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i pula dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam masya Allah wa syi'ta. Ada seorang berkata kepada Nabi atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Faqala aja'altani lillahi niddan. Maka Nabi mengingkari perkataan orang itu. Hei, apakah engkau jadikan aku ini tandingan bagi Allah? Ya, nid itu sekutu atau tandingan. Apakah kau menjadikan aku tandingan Allah? Begitu. Ya. Masya Allah, ini harusnya ada kalimat bal qul ya. Bahkan katakanlah ya, Masya Allahu wahdah. Ya. Bahkan katakan ya, atas kehendak Allah semata. Jangan ngomong atas kehendak Allah dan kehendak Nabi, tapi berucaplah atas kehendak Allah semata. Ya. Nah, pelajaran yang kita bisa petik dari dua riwayat ini, yang pertama ya, pengenalan Yahudi terhadap syirik kecil. Lihat, seorang Yahudi datang pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengingkari sebagian kaum muslimin dan ucapan-ucapan mereka yang termasuk syirik kecil. Maka orang Yahudi ini berkata, innakum tusyrikun taquluna masya Allah wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bah tadi. Nah, ini merupakan celaan kepada kaum muslimin. Karena hal itu terjadi sebelum jelas keharamannya. Tolong kasih garis bawah. Sebelum jelas keharamannya bagi kaum muslimin. Ya. Dan orang Yahudi tersebut mengatakan hal tersebut karena permusuhannya terhadap kaum muslimin. Dan dalam rangka untuk mencela kaum muslimin. Karena sesungguhnya pada kalangan Yahudi itu terjadi perkara yang lebih besar dari hal tersebut, yaitu syirik besar. Ya, jadi begini, orang Yahudi mereka tahu ya, apa yang saat itu diucapkan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu wal Ka'bah ya, terus apa tadi Masya Allah wa syi'ta. Ini kesyirikan, orang Yahudi tahu tuh ya. Nah, lalu orang Yahudi ini datang kepada Rasul bukan pengen nasihati, tetapi memang pengen menjelekkan, ngejek, menghina, begitu, paham kan? Nah, kenapa kok kemudian ada di kalangan sebagian kalangan kaum muslimin itu saat itu masih mengucapkan kalimat itu? Kenapa tadi? Karena saat itu belum turun wahyu, ya, penjelasan, pengharaman secara mutlak tentang kalimat tersebut. Jadi masih, ya istilahnya masih benar atau enggak ini? Karena memang di saat Nabi masih hidup kan wahyu itu turun terus kan begitu ya, hingga
hingga Allah kehendaki wahyunya putus kan begitu ya. Jadi memang begitulah ya hikmah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, seperti kejadian pengharaman khamr kan, nah itu kan juga pelan-pelan, nggak langsung khamr itu mutlak haram. Tadinya pelan-pelan sampai akhirnya Allah mutlakkan itu sebagai keharaman, dibuang itu semua khamrnya. Nah, saat itu juga sama kurang lebih ini ya. Masih kalimat itu ini jelas 100% halal belum sih ya. Maka ketika orang Yahudi datang itu, kisah ini gitu ya, ini memberikan pelajaran, memberikan faedah ya, menjadikan syariat Islam bahwa mengatakan sumpah seperti itu benar-benar dilarang. Paham ya? Itulah ya hikmah Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu kemudian apa yang lakukan oleh Nabi ya? Maka Nabi melarang kaum muslimin untuk mengulangi perkataan-perkataan yang seperti itu ya. Lalu memang ya Yahudi itu tadi dia itu datang itu untuk menghina. Padahal dalam diri mereka itu terjadi kesyirikan besar. Tapi karena mereka saking jengkelnya sama umat Islam, hasad sama umat Islam, ya pengen memburukkan. Di dalam Yahudi mereka nyembah Uzair. Ya, mereka itu nyembah Uzair, mengatakan Uzair itu anak Allah katanya. Ya, itu kan lebih parah. Nah, ya, jadi orang Yahudi itu tahu, tapi tidak mau mengamalkannya. Ya, bahkan ini mereka sampai tahu syirik kecil, tapi mereka sendiri syirik besar mereka jalani. Waliyadzubillah. Itulah ya sifatnya Yahudi, jarkoni. Senengane ujar ora gelem nglakoni ya. Nah, ya, kita cukupkan ya nomor 1. Kemudian faedah kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menjauhi lafaz-lafaz yang syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari perkataan Yahudi itu, bahkan beliau menerima kebenarannya. Ya maksudnya karena itu kalimat benar, ya Rasul terima begitu. Ya, istilahnya dilokke. Ya. Ini kan kejadiannya kurang lebih seperti itu ya kalau bahasa Jawa nih ya. Tapi karena itu ada kebenarnya ya udah Rasul terima ya. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada para sahabat ya, sebagaimana dalam hadis itu ya, yang pertama untuk menjauhi kalimat atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kenapa? Lihat, karena kata sambung dan ini mengharuskan adanya kesamaan antara Allah dan makhluknya, Allah dengan makhluknya. Dan itu termasuk syirik kecil. Kemudian beliau mengarahkan para sahabat untuk mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Karena kata sambung kemudian menunjukkan urutan Allah dulu, baru makhluknya. Kalau dan tadi kan seolah-olah Allah dan makhluknya sejajar, seimbang begitu. Maka itu dilarang yang dan itu. Ya. Maka hamba memiliki kehendak, tetapi kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Tidaklah hamba-hamba itu, kalian itu ya, menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Jadi kehendak manusia tunduk pada kehendak Allah. Manusia memiliki kehendak, tetapi kehendaknya tidak akan terlaksana ketika itu tidak dikehendaki Allah. Contoh gampangnya para ulama menyebutkan ya, ya termasuk dalam buku-buku syarah akidah, jadi antaranya dalam syarah akidah Thahawiyah itu kalau mau membuktikan hamba punya kehendak, Allah punya kehendak, renungkanlah kejadian yang namanya kepleset kalau bahasa Jawa. Ya, orang kepleset tergelincir itu ada yang sengaja enggak ada yang mau kepleset kok sengaja. Ya, dia baru lari begitu, tahu-tahu jatuh bruk gitu. Padahal dia kan punya kehendak, pengennya lari ke arah sana. Ya 10 meter lagi sampai. Tapi qadar Allah, takdir Allah mengatakan dia jatuh 5 meter setelahnya. Jadi dia punya kehendak untuk sampai 10 meter ya, tapi ternyata baru 5 meter Allah berkehendak lain. Dia terpeleset. Paham ya? Mudah kan? Nah, ya, itu contoh yang sangat jelas sekali ya untuk membuat kita bisa memikirkan bahwa kehendak kita punya kehendak, kita diberi kehendak oleh Allah ya, tapi itu semua tidak akan terlaksana kecuali Allah kehendaki. Makanya kita sering-sering ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalau kita ingin kebaikan ya itu terlaksana dan kita dihindarkan dari kejelekan. Baik, kemudian yang kedua ya,
apa yang dilakukan Rasul setelahnya tadi, setelah mengganti thumma. Yang kedua ini adalah B, memerintahkan untuk menjauhi sumpah dengan demi Ka'bah. Karena hal itu termasuk bersumpah dengan selain Allah. Hal itu termasuk syirik kecil. Beliau memerintahkan pada para sahabat apabila mereka ingin bersumpah, hendaknya mengucapkan demi pemilik Ka'bah, Rabbul Ka'bah. Ya. Kemuliaan dan keutamaan Ka'bah satu hal yang sudah diketahui. Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin dan disyariatkan untuk bertawaf padanya. Meskipun demikian, tidak boleh digunakan untuk bersumpah, ya. Dan juga tidak boleh untuk disembah, karena ibadah itu hanya merupakan hak Allah semata. Nah terus kok kaum muslimin ibadahnya menghadap Ka'bah itu, ya, karena menjalankan perintah Allah. Allah beri syiarnya di situ, simbolnya di situ, ya kita manut. Ya. Sama nanti gerakan-gerakan kita, kenapa kok kita harus sujud tuh kayak itu sujud ke tanah itu, kok nggak sujud geletak wae atau tidur nyium tanah misalkan, karena memang itulah tuntunannya begitu. Nah inilah agama kita, semuanya ada tuntunannya. Jadi ya, urusan agama cari dalilnya dulu, cari tuntunannya, baru dilaksanakan. Begitu, paham ya? Nah sekarang yang terakhir ya, pelajaran terakhir dari hadis ini, lihat ini, perlindungan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tauhid. Ya, kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari digandengkannya kehendak beliau dengan kehendak Allah, dengan sabdanya aja altani lillahi nidan, ya, di hadis yang kedua tadi. Ketika ada orang datang atas kehendakmu dan atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Nabi, kan begitu. Maka Rasul mengingkari, apakah kau jadikan aku sebagai tandingan Allah dengan mengatakan dan tadi itu. Ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang kesempurnaan tauhid, yaitu dengan menetapkan kehendak itu hanya untuk Allah saja, dengan kalimat beliau Masya Allah wahda. Hal ini lebih utama dibandingkan dengan ucapan atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jadi kalau kita mengatakan Masya Allahu titik sampai situ, itu lebih utama daripada Masya Allahu thumma titik-titik begitu. Ya. Karena lebih sempurna dalam keikhlasan dan lebih jauh dari kesyirikan, maka wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari lafaz yang mengharuskan adanya penyamaan antara Allah dan makhluk, seperti ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini adalah dari Allah dan dari kamu. Aku berharap kepada Allah dan kepada bulan, dan yang lainnya dari lafaz-lafaz yang dilarang. Ya, jadi kembali lagi intinya ya, bahwa kita tidak boleh ya mengucapkan lafaz-lafaz yang mengurangi tauhidan kita, ya, termasuk ucapan-ucapan syirik kecil yang sedang kita pelajari ini tadi, ya. Semoga dipahami apa yang kita sampaikan dan bisa diamalkan. Tugasnya evaluasi tolong dikerjakan dan dalilnya ini dihafal. UTS-nya nanti insya Allah sampai pelajaran 16, jadi kurang satu lagi ya. Nah demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.